get different parts of the world and all different. So 오늘 이런 경기가 우리 선수들한테 앞으로 더 잘할 수 있다. Kemenangan bersejarah yang diraih Garuda atas Arab Saudi pada 19 November lalu tak lantas membuat seluruh elemen timnas berpuas diri. Ya, seperti yang diungkapkan oleh Marcelino Ferdinand pada konferensi pers usai laga kemarin, supporter Indonesia diminta untuk tak berlarut-larut pada euforia yang ada. Benar, bangga sudah pasti, tapi pemain Oxford United itu mengingatkan bahwa perjalanan tim Merah Putih masih belum selesai dan tujuan timnas pun bukan hanya di sini. Jelas apa yang diungkapkan oleh Marceng itu benar adanya. Maka dari itu Pak Erick Thohir selaku Ketum PSSI pun akan tetap mengevaluasi tim asuhan Sintayong meski hasil apik telah diterima. Evaluasi itu nantinya menyusul hasil buruk pada 3 laga sebelumnya, khususnya setelah dipermalukan Jepang 4 gol tanpa balas pada 15 November. Ya, federasi akan mengevaluasi semua elemen, mulai dari pemain hingga tim kepelatihan, yang bertujuan untuk menunaikan misi timnas Indonesia melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Tentu performa skuad Garuda dan kinerja Sintayong sebagai juru taktik akan benar-benar dicatat demi peningkatan kualitas tim di laga mendatang. Apalagi absennya beberapa pemain kunci untuk laga selanjutnya menjadi perhatian tersendiri bagi Pak Erick Thohir, di mana Justin Hubner absen karena kartu merah, lalu Ragnar Oratmangun yang terkena akumulasi kartu kuning. Tentu harapannya dengan evaluasi ini, absennya para pemain itu tidak mengurangi kekuatan Garuda dan tim harus dipersiapkan sebaik mungkin untuk melanjutkan misi lolos ke Piala Dunia. Evaluasi tetap jadi, kami harus memastikan ada waktu sampai Maret, jadi ya kita harus benar-benar berhitung bagaimana kondisi pemain, ada yang cedera atau tidak, kata Ketum PSSI Erick Thohir. Nah, di lain sisi, setelah memastikan tempat ketiga di papan klasemen, Coach Sintayong pun mengungkapkan optimismenya terhadap peluang Indonesia mencapai target yang dicanangkan. Ya, target yang dibebankan kepada skuad Garuda adalah finish di 4 besar klasemen untuk kemudian lolos ke putaran keempat kualifikasi. Dan dalam 4 laga sisa di grup C ini, Coach Shin pun menyebut kalau 2 laga kandang melawan Bahrain dan China menjadi kesempatan terbesar bagi Indonesia untuk mengamankan kemenangan sekaligus menentukan nasib mereka lolos ke putaran keempat. Indonesia akan bertemu Australia pada 20 Maret dan menjamu Bahrain pada 25 Maret. Pada bulan berikutnya, tim Merah Putih menyambut kedatangan China pada 5 Juni, lalu berkunjung ke Jepang pada 10 Juni tahun depan. Coach Shin mengaku cukup yakin dapat memetik target yang ada dengan mengambil motivasi lewat hasil apik di laga kemarin. Kemenangan hari ini membuat kami semakin dekat dengan target. Dengan masih ada 2 pertandingan kandang di depan, ini menjadi kemungkinan yang benar-benar nyata, kata Shin dikutip dari theafc.com. Patut diakui dengan hasil ini, Sintayong benar-benar berhasil membungkam tagar stay out yang sempat menggema beberapa waktu lalu. Bahkan publik Korea Selatan pun ikut bahagia melihat pelatih asal negaranya itu terhindar dari lubang jarum pemecatan. Ya, momen bersejarah ini mendapatkan apresiasi dari media Korea Selatan juga. Meski hasil imbang atas Bahrain dan kekalahan dari China menjadi awal tersudutkannya Sintayong di timnas Indonesia, serta kekalahan Jepang membuat suara sumbang tersebut menjadi terdengar lebih keras, media Korea itu memberikan pembelaan melalui prestasi Sintayong, termasuk membawa timnas Indonesia ke babak final Piala AFF 2020 di tahun pertamanya memimpin skuad Garuda. Ya, sejak saat itu padahal Sintayong berhasil membawa prestasi lainnya bagi timnas Indonesia, seperti lolos dari fase grup Piala Asia hingga lolos ke 4 besar Piala Asia U23. Meski gagal melaju ke Olimpiade, namun keberhasilan Sintayong ini membuatnya mendapatkan perpanjangan kontrak sampai 2027 mendatang. Apalagi pertandingan melawan Arab Saudi juga menjadi titik balik bagi Coach Shin, di mana timnas Indonesia berhasil menghadapi tekanan Arab Saudi yang tampil solid.
Meski penguasaan bola hanya 23,3%, namun 23 tembakan Arab Saudi mampu ditahan tanpa gol yang masuk ke gawang Marten Pas. Sementara timnas Indonesia yang melakukan 13 tembakan mampu mengonversinya menjadi 2 gol dari Marcelino Ferdinand. Karena ini pula lah media Korea Selatan sempat menyindir supporter tanah air yang dinilai terlalu gegabah sampai meminta sang pelatih dipecat dari jabatannya. Dalam sebuah artikel, media Korea membuat judul yang cukup menohok, yakni Shin Taeyong-al, apakah Anda lupa bersyukur? Fans Indonesia melancarkan gerakan pengunduran diri yang mengejutkan. Kebijakan naturalisasi tidak ada artinya. Media itu menyebut bahwa supporter Indonesia seakan lupa dengan sejumlah prestasi yang pernah dipersembahkan oleh pelatih berusia 54 tahun tersebut. Sambil menegaskan bahwa kritik terhadap performa skuad Garuda merupakan hal yang wajar dan tidak ada masalah dengan hal tersebut, tapi Shin Taeyong yang dianggap tidak mampu memaksimalkan pemain-pemain naturalisasi yang berkiprah di Eropa merupakan hal yang tak bisa dibenarkan. Bagi media Korsel itu, apa yang dilakukan oleh Shin Taeyong memang merupakan sebuah proses, di mana setiap tim besar pun tak serta-merta langsung sukses dalam meramu kualitas. Dan di balik kesuksesan timnas Indonesia sekarang ini, pemain Garuda yang telah lama absen yakni Elkan Bagot ternyata sempat mengirimkan sebuah pesan misterius buat skuad asuhan Shin Taeyong. 2 tahun silam, tepatnya pada Juni 2022, Elkan Bagot sudah memprediksi kesuksesan yang direngkuh timnas Indonesia di era sekarang. Saat itu Elkan Bagot yakin bahwa tim Garuda bisa bersaing di banyak ajang bergengsi seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Hanya saja pemain berusia 22 tahun itu meminta fans Garuda bersabar dengan proses untuk bisa mencapai hal tersebut, tapi terbukti perkataan Elkan Bagot itu kini menjadi kenyataan. Hanya dalam jangka waktu 2 tahun saja, timnas Indonesia berhasil mencapai apa yang telah diprediksikan olehnya. Tim ini masih sangat muda, jadi pesan saya bersabarlah. Saya mengatakan ini dalam beberapa kesempatan. Saya yakin kita dapat mulai bersaing secara serius untuk kompetisi besar lainnya, seperti Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia. Ujar Elkan Bagot. Ya, sayangnya kesuksesan tim Merah Putih saat ini tak dapat dirasakan oleh Elkan Bagot selaku pemain keturunan pertama di era kepelatihan Shin Taeyong di skuad Garuda. Hal ini memang tak lepas dari konflik di antara Elkan Bagot dan Shin Taeyong yang bermula pada Mei lalu di playoff Olimpiade 2024 saat timnas Indonesia U23 melawan Guinea U23. Padahal sebelum hubungan keduanya retak, Elkan Bagot adalah pemain yang paling diandalkan Shin Taeyong di timnas Indonesia. Tapi jika menilik potensi kembalinya Elkan ke skuad Garuda, sejatinya peluang itu pun masih ada. Sebab sebelumnya Pak Erick Thohir selaku Ketum PSSI membuka peluang buat Elkan Bagot kembali ke timnas dengan syarat memperbaiki hubungannya dengan sang pelatih. Pak Erick pun mengatakan bahwa timnas Indonesia adalah tempat yang tepat untuk Elkan Bagot untuk makin berkembang, tapi dia pun meminta Elkan agar punya keseriusan untuk memajukan skuad Garuda.